Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan modul 5 ini atau pada pertemuan ke-5 ini, kita akan membahas tentang lanjutan daripada materi manajemen pendidikan, yaitu unsur-unsur dalam manajemen pendidikan. Unsur-unsur dalam manajemen pendidikan itu terdiri dari peserta didik, orang yang membimbing atau orang yang mendidik atau pendidik, adanya interaksi dan adanya tujuan pendidikan. Bahasan ini tentunya perlu kita dalami dan perlu kita ketahui agar kita dapat memahami siapa peserta didik, siapa yang harus mendidik, kemudian interaksi apa yang harus dilakukan terhadap peserta didik ataupun dari pendidik, sehingga ada tujuan pendidikan yang ingin dicapai dengan jelas. Kemudian dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas juga hubungan organisasi, administrasi, dan manajemen pendidikan. Manajemen yang ada di dalam organisasi biasanya bertingkat dan yang terdapat sampai pada yang lebih tinggi. Apabila di sekolah adalah sebuah organisasi, maka di dalam sekolah terjadi kegiatan kerjasama, baik administrasi untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga terjadi kerjasama yang harus diatur dari semua unsur atau sumber daya yang ada secara harmonis dan sinergis sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri adalah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Maka peran kepala sekolah sebagai manajer tertinggi bertugas menentukan strategi dalam mencapai tujuan. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang fenomena yang terjadi di masyarakat. Fenomena itu adalah bagaimana keterkaitan dunia pendidikan, yaitu evaluasi pendidikan dan pemikiran untuk memfungsikan pendidikan di Indonesia. Dari dua hal itu ketika kita tarik dalam manajemen pendidikan yang berjalan di Indonesia, ada beberapa fenomena menarik yang sangat menonjol di antaranya adanya pendidikan kita tidak mendewasakan anak. Adanya pendidikan kita yang telah menghilangkan objektivitasnya. Kemudian pendidikan kita tidak menemukan pola berpikir. Pendidikan kita tidak menghasilkan manusia yang terdidik. Pendidikan kita dirasa membelenggu. Ini adalah fenomena yang harus kita bahas sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas arah daripada tujuan pendidikan itu sendiri, sehingga kita mampu dan dapat menjawab tantangan-tantangan yang terjadi sebagai fenomena dalam masyarakat. Dan ini tentu saja tidak akan berkelanjutan apabila kita sebagai pendidik atau pengajar bisa menjawab tantangan itu dan bisa memberikan hasil yang terbaik bagi anak didik kita. Kebijakan lain yang harus ditempuh bagaimana adalah cara belajar siswa aktif.
agar kita bisa memaksimalkan potensi-potensi sumber daya manusia itu, agar kita bisa menjawab tantangan-tantangan yang terjadi di dalam masyarakat, tantangan-tantangan yang terjadi di dalam lingkungan kita, di lingkungan yang lebih luas, ataupun di lingkungan dalam negara kita. Sehingga kita dapat menggambarkan ke depannya bahwa anak Indonesia, putra-putri anak Indonesia adalah anak-anak yang memiliki kreativitas yang tinggi, mempunyai inovatif yang tinggi, mempunyai manajemen strategi dalam pendidikan, kemudian mereka bisa mengembangkan dirinya dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Tentu saja tugas kita adalah memberikan kepercayaan kepada anak didik kita bahwa mereka adalah putra-putri bangsa yang betul-betul dapat mengolah dan menjaga negara ini dengan kemampuan dan kecerdasan mereka. Untuk itu, peran kita sebagai pendidik adalah mendorong mereka, membimbing mereka, dan mengarahkan mereka sesuai dengan semboyan kita, tuturi andaya. Modul kelima ini akan kita bahas pada pertemuan nanti, sehingga bahasan ini bisa menjadikan pemikiran kita sehingga mahasiswa bisa mendapatkan gambaran bagaimana menjawab tantangan tentang pendidikan kita di masa depan. Demikian penjelasan singkat video modul 5 ini. Nanti kita akan membahas pada saat pertemuan perkuliahan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.